tidur kita di pagi hari, kemudian berzikir, disambung dengan sholat malam, disambung dengan sholat subuh bersama, disambung dengan aktivitas bersama dengan keluarga. Semoga itu juga menjadi amal soleh kita. Dan dari tadi pagi sampai siang ini kita menjalani pekerjaan di kantor ini, semoga ini kita pastikan ini adalah amal soleh kita yang terbaik yang bisa kita lakukan di hadapan Allah pada hari ini. Dan di waktu istirahat setelah sholat zuhur ini, apa yang akan kita lakukan? Kita akan ngobrol seputar materi kajian. Semoga obrolan kita ini akan menjadi amal soleh terbaik juga yang bisa kita lakukan pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita berkomitmen untuk meneladani beliau dengan berpedoman pada apa yang beliau sampaikan lewat qauliyah beliau, lewat fi'liyahnya beliau, dan lewat takrirnya beliau kepada perbuatan para sahabat Nabi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini apa yang akan kita sampaikan materi seputar mendidik anak dengan judul menjadi ayah yang dirindukan. Mengingat yang ada di depan saya kebanyakan adalah sosok seorang ayah. Ada yang belum menjadi ayah di sini? Mungkin satu dua yang masih bujangan. Sepertinya nggak ada ya Pak. Semuanya sudah menjadi seorang ayah. Bahkan mungkin satu dua sudah menjadi seorang kakek, atau mungkin di belakang kalau ada ibu-ibu sudah jadi seorang nenek, sudah punya cucu. Maka bicara tentang bagaimana generasi kita wujudkan menjadi generasi yang soleh, ini adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Mengingat, coba kita ingat kembali masa lalu kehidupan kita. Di antara kita ada yang mungkin pakar di bidang geologi. Ketika mau jadi pakar geologi mungkin kuliah harus 4 tahun, tambah lagi S2-nya, S3-nya. Bertahun-tahun lamanya kita belajar. Tambah lagi kemudian pelajaran di materi dasar, di sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya. Untuk menjadi seorang engineer kita kuliahnya juga cukup lama. Jadi seorang arsitek pun kuliahnya juga cukup lama. Untuk sebuah pekerjaan yang mana ini hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi kadang-kadang kita terlupa ada hal penting yang kita akan mendapatkan amanah mengerjakan itu. Dan bukan semata-mata menangani benda-benda fisik. Yang kita akan tangani adalah makhluk hidup yang punya emosi, yang bertumbuh, yang punya karakter. Bahkan ini amanah yang cukup berat, yaitu mendidik anak. Saya melihat di sekolah-sekolah kita belum ada kurikulum khusus atau mungkin pelajaran khusus yang membahas tentang itu. Kita belum melihat bagaimana kemudian di kuliah kita ada mata kuliah terkait dengan itu. Padahal kita semua pasti menjadi seorang ayah dan pasti juga menjadi seorang ibu. Wabil khusus untuk hari ini kita akan ngobrol seputar ayah. Sebelum kita banyak ngobrol tentang materi, saya ingin tayangkan beberapa berita yang mungkin kabar-kabar yang seperti ini sudah dekat di telinga kita dan sering kita lihat lewat tontonan di sosial media atau mungkin di media yang lainnya. Coba kita lihat sebentar. Sebentar ya. Seorang sekolah dasar yang jadi penjual sagu menyerahkan diri ke Polsek Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Bocah tersebut diduga menjual sagu kepada temannya di SMP. Korban AZ yang berusia 6 tahun mendatangi Polres Jombang ditemani ibundanya. Peristiwa naas yang dialami korban terjadi pada Senin siang saat jam istirahat di sekolah. Samsul Arif dan dikabarkan kedua orang tua SAH bocah 7 tahun yang matanya ditusuk hingga mengalami gangguan penglihatan sebelah kanan Sabtu siang kembali ditemukan dengan pihak sekolah UPTSCM 23 Iris, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan temuan grup WhatsApp sekelompok siswa sekolah dasar di Pekanbaru Riau yang memiliki komunitas atau terintimidasi lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Ya, problem anak itu selalu muncul di berita. Bahkan terakhir yang mungkin sempat nonton, ada berita seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri. Ada anak yang ditayangkan di dalam berita memporak-porandakan, menghancurkan seluruh perabotan di rumahnya. Gara-gara apa? Gara-gara HP-nya disita oleh orang tuanya, dia nggak bisa main game. Kelakuan anak-anak sekarang seperti itu. Mungkin itu bukan anak kita,
Kita mengatakan bahwa itu kan bukan anakku baik-baik saja. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, anak kita itu berada di lingkungan sekitar yang rata-rata kondisinya seperti itu. Bahkan mirisnya tadi di situ ditayangkan ada grup WhatsApp yang isinya adalah generasi yang masih usia anak-anak, dan mereka kumpulan anak-anak yang menyukai sesama jenis. Mereka adalah orang-orang LGBT dan masih usia anak-anak, dan itu merebak di sekitar kita. Bahkan saya sempat kemudian mendapat kabar yang sumbernya dari salah satu alumni pesantren ternama di Indonesia. Gak cuma di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara pesantren yang terkenal. Beliau cerita, waktu itu beliau sedang menangani salah satu kelainan seorang murid di sekolah yang kebetulan saya pernah ngajar di sekolah itu. Dia cerita tentang kasus yang terjadi di pesantren yang dulu dia belajar di sana. Dia alumni di salah satu pesantren itu. Dia cerita anak-anak di pesantren yang dia belajar di sana itu setiap angkatan ada 50 anak yang menjadi korban perlakuan pelecehan seksual oleh kakak kelasnya yang sesama jenis, menjadi korban LGBT. Kemudian 50 anak ini nanti di generasi berikutnya kalau dia udah kelas 3, maka dia akan jadi pelakunya. Dan itu cerita langsung dari alumni pesantren tadi, dan dari tahun ke tahun seperti itu. Mungkin dulu kita masih merasa bahwa kalau anak kita di pesantren pasti bagus. Belum tentu juga. Kalau kita anaknya disekolahkan di sekolah agama pasti akan selamat. Ternyata lingkungan sekarang sudah sedemikian parah. Padahal kita mendapatkan amanah dari Allah di ayat yang tadi kita tayangkan juga di depan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kemudian coba kalau kita lihat sebenarnya peran pendidikan kita kepada anak kita dibandingkan dengan lingkungan itu kira-kira persentasenya seberapa? Sedikit menampilkan beberapa data bahwa pengaruh keluarga, yang kedua ada pengaruh sekolah dan pengaruh lingkungan dalam pendidikan anak. Kira-kira persentasenya segitu. Keluarga itu persentasenya 60% dan sekolah beserta dengan lingkungan itu sekitar 40%. Ini artinya begini, seandainya anak kita di rumah, di keluarga kita, kok ternyata kemudian ada gejala yang tidak bagus kita dapati, jangan buru-buru kemudian kita fokus untuk menyalahkan lingkungan. Ini karena pergaulan yang kurang bagus. Wajar tadi di berita-berita kondisi anak-anak sekarang seperti itu. Di sekolah pun juga ada banyak pengaruh buruk. Tetangga pun begitu. Kemudian kita menyalahkan lingkungan. Padahal Pak, kalau kita lihat angkanya 60 sama 40 gedean mana Pak? 60 jelas. Artinya apa? Kita perlu muhasabah diri sebagai orang tua. Jangan-jangan ketika anak kita ada pengaruh buruk dari lingkungan, walaupun di rumah sudah kita kondisikan dengan bagus, ada pengaruh buruk dari lingkungan, jangan-jangan yang 60% tinggal maksimal. Mungkin baru kita lakukan 20%, atau mungkin baru 30%, sehingga apa? Masih kalah dengan pengaruh lingkungan. Walaupun kita sudah berdoa dengan doa yang sangat ideal, kita ulang-ulang sejak dulu kita ujangan, kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin jadi kita ingin mendapatkan pasangan yang soleh, yang menyejukkan hati kita, dan kita mendapatkan keturunan anak-anak yang juga soleh. Itu menjadi impian kita bersama. Cuma apakah kemudian impian ini kita wujudkan atau tidak, itu pilihan kita. Kalau boleh saya mengutip salah satu kisah yang mungkin dulu pernah saya ceritakan ketika menjelaskan tentang keimanan. Saya ingatkan kembali dengan kisah tentang bagaimana anak yang bisa menjadi contoh luar biasa. Diceritakan di Quran surat As-Saffat ayat 102. Sekaligus beberapa kata di ayat ini nanti jadi pelajaran bagi kita sebagai seorang bapak itu harusnya seperti apa. Allah sampaikan falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhabuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya tanya, ini cerita tentang apa Pak? Kisah di ayat ini. Nah, kisah tentang Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ketika
Allah sampaikan kepada kita, falamma balagha ma'as-sa'ya, maka ketika usianya Ismail sudah sanggup bersama-sama dengan Ibrahim. Di situ nggak ada tulisan Ismail, kenapa saya menyebut Ismail? Karena memang kalau dari penjelasan hadis bisa disimpulkan bahwa anak yang kemudian disembelih ini adalah Ismail. Ini kalau diperdebatkan panjang karena memang terjadi perbedaan pendapat. Saya mengambil pendapat yang di sini yang diceritakan adalah Ismail. Qala, Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ini araf fil manami an yadhabuka, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, tolong pikirkan apa yang harus aku lakukan. Apa jawaban anaknya? Kita sudah hafal dengan ceritanya. Qala, Ismail mengatakan, ya abadi, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kenapa kemudian Ismail memanggil di sini dengan kalimat abadi, ya abadi? Kenapa tidak pakai kata abi yang juga sering kita pakai untuk memanggil anak kita ketika memanggil kita? Dan ternyata di banyak ayat Al-Quran dipakai kata abadi. Ada makna dalam terkait dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Kenapa menyebut dengan kata abadi? Tapi sebelumnya sedikit mengingatkan ketika Ismail tadi dapat berita dari bapaknya, ya, bapaknya ini nggak pernah ketemu dengan anaknya. Bukan nggak pernah ketemu, tapi lama tidak bertemu yang akhirnya kemudian dikumpulkan kembali. Coba bayangin Pak, nggak pernah bersama dengan anaknya, datang-datang itu bawa pedang pengen nyembelih. Kira-kira Pak, kalau anak-anak sekarang ya, Gen Z sekarang, kita anggapannya kayak apa? Ini bapak kurang ajar, nggak pernah didik, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba datang bawa pedang. Tapi kenapa jawaban Ismail mengatakan if'al ma tu'mar, lakukan ayahanda apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau nanti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar, insyaallah. Dan kalau kita lihat lewat riwayat yang lain dikisahkan bahwa sebelum Ismail itu disembelih oleh bapaknya, Ismail kan pesan kepada bapaknya dulu, ayahanda, sebelum engkau sembelih aku ayahanda, aku mau pesan 3 hal. Sebelum engkau sembelih aku ayahanda, aku mau pesan 3 hal. Apa anakku? Yang pertama, nanti engkau sembelih aku ayahanda, tolong lepaskan bajuku ini. Jangan sampai ada darah yang nanti tercecer di bajuku ini. Kemudian ibunda melihat itu, kemudian beliau bersedih, dan itu mengurangi keikhlasan beliau kepada Allah. Coba pesannya itu bukan ditunda bisa enggak ya? Enggak. Tapi pengen memastikan ibundanya ikhlas melepas anaknya. Ayahanda, nanti engkau sembelih aku ayahanda. Yang kedua, ikat tangan dan kakiku dengan kuat. Jangan sampai nanti tangan dan kakiku ini meronta-ronta ayahanda. Kemudian engkau melihat itu, engkau kasihan. Kemudian engkau mengurungkan niat untuk menunaikan perintah Allah ini. Yang ketiga ayahanda, apa anakku? Nanti engkau sembelih aku ayahanda, jangan tatap mata. Jangan tatap mataku ayahanda. Jangan sampai cintamu kepadaku menghalangi cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba rasakan, bayangkan, ternyata pesannya anak ini Ismail alaihissalam, beliau pengen meyakinkan bapaknya agar tidak ragu untuk menunaikan perintah Allah. Walau Ismail tidak lama bersama dengan bapaknya, sesoleh itu. Walaupun kemudian jangan jadi alasan buat kita ya, tuh Ibrahim saja nggak bareng-bareng dengan anaknya, maka tidak harus setiap saat kita bersama dengan anaknya. Nanti dulu ada sisi lain yang akan kita bahas terkait dengan hal ini. Ada peran besar yang dilakukan Ibrahim walaupun Ibrahim tidak bersama dengan anaknya, dan itu terungkap dengan kalimat ketika Ismail memanggil bapaknya dengan kalimat ya abadi, wahai ayahanda. Dan abadi itu mengandung rasa hormat, mengandung rasa sayang. Dan panggilan abadi kalau dibedah dari sisi bahasa itu dipakai untuk memanggil orang tua, bapak maksudnya, yang bapaknya itu tidak ada di depan dia. Kalau bersama dia, terlihat oleh dia, maka lebih pas secara bahasa dengan kata abi, itu lebih pas. Tapi kenapa pakai kata abadi yang biasa digunakan untuk menyampaikan kepada bapak atau panggilan kepada bapak yang bapaknya nggak kelihatan di depan dia? Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa sosok seorang bapak itu punya peran secara psikis pada anaknya. Untuk apa? Untuk dekat dengan anaknya, sampai kemudian anaknya itu sangat-sangat merindukan bapaknya, walau tidak setiap saat bapak itu bersama dengan anaknya.
ada kesan yang mendalam yang kemudian ada dalam hati anaknya, itu abadi. Maka kalau dibahasakan dengan bahasa kita, seorang ayah yang dirindukan. Dan kalau kita lihat data di negeri ini, kita perlu prihatin karena negeri ini termasuk negeri yang kurang peran seorang ayah. Kalau kita baca data, Indonesia termasuk fatherless country. Indonesia termasuk negara fatherless dengan kehilangan peran ayah, keterlibatan ayah dalam pengasuhan hanya 27% saja. Padahal coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang bicara ayatnya cerita tentang bagaimana mendidik anak, kebanyakan justru menceritakan kisah antara bapak dengan anak. Ibrahim dengan Ismail, Yusuf dengan ayahandanya. Kisahnya Luqman itu kata bapak dengan anak. Dan apa dampaknya kalau kemudian sebuah negeri itu kehilangan sosok seorang ayah, sebuah keluarga atau anak itu tumbuh kurang perannya seorang ayah untuk mendampingi dan mendidik dia. Walaupun mohon maaf, bukan berarti kemudian seorang ayah itu harus setiap waktu 24 jam bersama dengan anaknya, enggak. Bukan berarti harus resign semua dari kerjaan kemudian kita jualan online di rumah, enggak juga seperti itu. Bahkan kemudian kalau kita ingat kata rijal untuk menyebut seorang laki-laki yang asal katanya itu bisa bermakna kaki, dan makna kaki itu kan untuk berjalan, ya. Maka seorang laki-laki itu memang banyak aktivitas di luar, bekerja, menopang nafkahnya keluarga. Wajar kalau seorang bapak tidak selalu bersama dengan anaknya. Namun bagaimana caranya agar ketika seorang bapak itu tidak selalu bersama dengan anaknya, jangan kemudian tidak pernah bersama dengan anaknya, tapi tidak selalu bersama dengan anaknya, tetap menjadi sosok ayah yang dirindukan. Karena dampaknya ngeri Pak, kalau kita sampai kemudian mengurangi peran kita pada pendidikan anak kita. Apa dampaknya? Banyak banget dampaknya. Contoh misalnya akan terjadi hambatan identitas gender dan peran seksual. Kebanyakan kelainan seksual pada anak-anak, pada remaja, pada anak-anak muda, atau mungkin kalau dia nanti tumbuh jadi seorang insan yang dewasa, kebanyakan pengaruh dari kurang maksimalnya peran seorang ayah. Gak cuma pergaulan yang sesama jenis, termasuk juga pergaulan bebas antar jenis. Pergaulan bebas laki-laki perempuan itu biasanya juga terjadi karena ketika masa pertumbuhan, ketika masa pendidikan anak dulu, peran ayahnya ini kurang. Contoh misalnya seorang anak perempuan yang kurang dekat dengan bapaknya, padahal anak perempuan itu cinta pertamanya harus tetap di hati bapaknya. Atau seorang anak perempuan yang kecewa dengan sosok seorang bapak, padahal seorang bapak ini harusnya menjadi profil. Ketika nanti dia itu punya suami, kira-kira suaminya standarnya kayak bapakku. Nah kira-kira begitu. Nah kalau kita sudah bisa menjadi seperti itu untuk anak kita, dan baru jadi seorang ayah yang terbaik. Tapi banyak yang kemudian dia tidak mendapatkan contoh terbaik dari seorang bapak, nggak dapat kasih sayang full dari seorang bapak. Biasanya ketika dia beranjak remaja, mulai muncul gejolak naluri dalam dirinya untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Kadang-kadang dia jadi seorang perempuan, ya seorang gadis yang mudah untuk dirayu oleh laki-laki lain. Dikit-dikit bisa kebawa oleh rayuan laki-laki. Atau kalau enggak, ada juga yang sampai kecewa dengan sosok bapaknya sehingga dia benci dengan laki-laki, akhirnya menyukai sesama jenis. Ada juga yang kemudian laki-laki dari kecil, anak laki-laki dari kecil kehilangan sosok bapaknya bersama terus dengan ibunya dan tumbuh menjadi laki-laki yang kehilangan karakter laki-laki. Bahkan Pak, ada data menarik ya, di Jabodetabek itu diungkap datanya oleh salah seorang peneliti, dia Profesor Henny, belum menyampaikan bahwa di Jabodetabek itu anak-anak 70%, anak-anak laki-laki 70%-nya mereka sudah bertingkah seperti perempuan, walau belum sampai kemudian menyukai sesama jenis, tapi sudah mulai muncul gejala 70%-nya bertingkah seperti
perempuan. Mungkin ada yang suka berdandan, atau mungkin kata-katanya ya mendayu-dayu seperti perempuan, atau tingkahnya seperti perempuan. Contoh, Pak, pernah punya anak TK mungkin ya. Nah, kalau anak TK kita, atau mungkin anak tetangga, atau mungkin sudah punya cucu ya, cucu kita yang usia TK, dibawa ke sekolah, biasanya drama banyak di sekolah-sekolah ketika pertemuan pertama di sekolah, atau ketika mengantar anaknya pertama di sekolah. Kalau anak kita, atau mungkin ada seorang anak ya diantar pertama kali sekolah, kok masih belum bisa dilepas, masih pokoknya pengen ditubuhi oleh ibunya, hati-hati. Ini gejala, dia nempelnya dengan ibunya, merengek-rengek dengan ibunya. Kalau cuma sehari, 2 hari itu masih ringan. Tapi kalau kemudian sampai sebulan kok masih pengen ditunggu terus sama ibunya, hati-hati. Mungkin ada gejala, ini peran bapaknya kurang, sehingga self esteemnya itu tidak muncul dalam diri anaknya. Atau barangkali kita pernah mendapati anak kita ketika dia marah, keluar yang diungkapkan itu gayanya seperti gaya perempuan. Kalau gaya laki-laki marah kan, walaupun marah dia tetap berwibawa ya Pak. Tapi kalau ibu-ibu biasanya ketika marah gayanya gimana Pak? Ngomel ya, nyerocos. Kalau ada anak ya dia laki-laki kok gaya marahnya nyerocos, ngomel kayak perempuan, hati-hati, kita perlu koreksi. Jangan-jangan peran seorang ayah itu kurang. Ada juga pengaruh yang lain, ketidakstabilan performa akademis. Kalau anak kita secara akademis, secara kognitif kok agak turun. Saya juga sering mendapat informasi dari guru BK di sekolah menjelaskan, ya ketika menjelaskan secara umum kepada orang tuanya di sekolah, ternyata punya pemahaman yang sama, punya alat ukur secara ilmiah yang sama, bahwa kalau ada anak yang secara akademis kok masih kurang bisa didongkrak untuk naik, diminta untuk evaluasi komunikasi dengan ayahnya bagaimana, kurang atau tidak. Ternyata ada pengaruhnya juga ke sana. Atau kadang-kadang kesulitan adaptasi dengan psikososial, maksudnya adalah dengan lingkungan dia kurang adaptasi. Kalau ada anak gampang dibully di sekolah, atau sebaliknya dia menjadi pelaku pembulian, kadang-kadang itu juga muncul karena peran ayah yang kurang dalam pertumbuhan anak ini. Coba lihat, kalau anak kita banyak terpengaruh oleh lingkungan teman-temannya daripada mempengaruhi, jangan-jangan memang self esteemnya anak kita itu rendah gara-gara peran seorang bapak itu kurang dalam kehidupan anaknya. Dan yang paling penting mungkin menjadi ketakutan kita, kalau tadi yang pertama ketika anak-anak itu sampai kehilangan orientasi seksual yang benar, sampai kemudian menyukai sesama jenis, dan itu cukup mengagetkan buat orang tuanya. Ada juga yang keluarga itu baik-baik saja, bahkan keluarganya religius, ternyata anaknya menjadi seperti itu. Tidak pernah diajari di keluarga sesuatu yang buruk terkait dengan informasi seksual, tapi gara-gara self esteemnya seorang anak tadi tidak terbentuk oleh bapaknya, dia mudah terpengaruh oleh lingkungan. Maka ini yang bisa terjadi dampaknya bagi anak kita, dan ini cukup berbahaya. Jadi kelainan psikologi itu bisa muncul dalam diri anak kita, dan beberapa perilaku menyimpang yang lainnya. Kayak tadi tega untuk membunuh orang tuanya, bahkan mengamuk di rumah, bisa jadi itu kurangnya peran ayah di dalam diri anak kita. Bahkan kemudian kalau kita tengok kembali apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau menyampaikan kepada kita, kebanyakan kerusakan anak itu disebabkan oleh bapak mereka, oleh ayah mereka. Masya Allah, ini jadi muhasabah kita bersama ya Pak. Yuk kita lihat lagi, bayangin wajah anak kita di rumah. Benarkah anak kita bermasalah? Kalau ada masalah di anak kita, yang perlu dikoreksi pertama kali bukanlah istri yang ada di rumah, tapi diri kita sendiri. Ada suami istri yang pernah bertengkar di ruang tamu rumah saya. Saya pulang dari istri sampai rumah, loh kenapa ramai sekali? Ada ribut apa ini? Ternyata bukan keributan istri saya, tapi keributan orang lain di ruang tamu. Kenapa? Karena mereka bertengkar saling menyalahkan. Menyalahkan apa? Suaminya menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan suaminya, gara-gara anaknya mereka di usia kelas 5 SD sudah mulai menentang orang tuanya. Kalau disuruh sholat sudah gak mau lagi. Saya sudah gak mau sholat lagi. Nah, sholat kan bersyukur kepada Allah. Aku gak mau bersyukur.
Akhirnya suami menyalahkan istrinya, istri menyalahkan suaminya. Aku kan sudah bekerja sepanjang hari, semua aku curahkan untuk keluarga. Kurang apa? Kita bayar sekolah, sudah sekolah yang paling bagus, sekolah yang mahal. Kamu tinggal fokus di rumah, gak bekerja, didik anak, jagain anak. Kenapa anak kita bisa seperti ini? Istrinya menyalahkan suaminya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, bapaknya juga harus tanggung jawab. Dan pertengkarannya cukup seru. Ternyata apa? Oh, ternyata setelah digali bagaimana proses dari anak ini tumbuh sampai kemudian usia kelas 5 SD, ternyata ada treatment dari orang tuanya kepada anak yang tidak sesuai tingkat pertumbuhan perkembangan anak. Dipaksakan sejak usia dini tentang hal-hal yang harusnya tidak diwajibkan kepada anak di usia itu. Sampai kemudian munculnya ketika dia sudah hampir mau masuk ke usia balik. Dan ingat, ini yang harus tanggung jawab paling utama siapa? Bapaknya. Kenapa bapaknya? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 kan kita sudah sering mendengarkannya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dan kata-kata qawwam di dalam ayat tadi, kenapa nggak pakai kata amir? Kenapa pakai kata qawwam? Karena makna qawwam itu lebih pada bagaimana dia menjadi penanggung jawab keluarga. Kalau dirinci lebih detail lagi, Al-Biqai itu pernah menjelaskan dalam tafsirnya beliau bahwa salah satu makna qawwam adalah dia adalah pendidik keluarga yang bisa memunculkan value kebaikan dalam keluarga itu, menjadi teladan dalam keluarga. Oh, berarti kalau dia mendapati anaknya kok belum berhasil dididik menjadi anak yang soleh, yang perlu koreksi pertama kali adalah bapaknya. Maka tepat ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi mengatakan persoalannya ada di bapak yang tidak memberikan pelajaran-pelajaran dasar tentang agama. Maka dampak yang bisa muncul ke anak-anak kalau dia kurang peran ayah di dalam pendidikan, maka self esteemnya itu rendah. Apa itu self esteem? Prinsip diri, harga diri. Atau kalau dikaitkan dengan Islam, self esteemnya seorang muslim adalah bagaimana keimanan itu nancap dalam diri anak kita, sehingga dia memegang prinsip yang kuat pada keimanan itu, sehingga percaya dirinya tinggi, kemudian prinsip memegang aturan yang dia pahami itu juga kuat. Maka kalau seperti itu yang terjadi, kita sudah berhasil melakukan peran kita sebagai seorang ayah. Dan self esteem itu banyak dibentuk oleh seorang ayah, tidak bisa atau mungkin sangat kurang bisa dibentuk oleh seorang ibu, walaupun ibu bisa menjadi support sistemnya. Coba kita lihat sebuah video yang pernah viral di WhatsApp. Mungkin pernah nonton video ini? Pernah Pak? Coba kita lihat. Pernah? Pernah nonton ya Pak? Kita simak sebentar. Sang anak sempat bertanya memanggil sang ayah, tetapi sang ayah tetap meninggalkannya. Akhirnya anak itu berusaha melewati tali yang melintang. Dengan susah payah dia berusaha melintas. Dia terus melalui layarnya. Akhirnya anak itu berusaha lagi dan sempat sang anak memberikan hal tersebut. Dan sang ayah datang, tetapi di depan anaknya dikembalikan lagi ke sebelah. Kenapa tidak ditempatkan sebelah melewati tali? Coba kita lihat, anak kecil itu berusaha lagi. Oh, ternyata sang ayah sedang berusaha belajar dari sang anak. Belajar dari berusaha untuk mengatasi atau melintasi suatu rintangan. Sang anak satu persatu bisa melintasi tali dengan melangkah tali tanpa sedang akhirnya. Oh, ini berhasil. Ya, coba bayangin Pak, kalau seandainya yang menghadapi anak ini seorang ibu, kira-kira apa yang dilakukan Pak? Aduh, anakku kasihan banget, ditolongin, digendong langsung dibawa. Tapi beda dengan bapak-bapak, dia itu tega untuk membiarkan anaknya menyelesaikan masalah itu. Jadi dia dilakukan oleh bapak-bapak. Maka dengan begitu anak kita terlatih untuk menghadapi ujian, terlatih untuk menghadapi masalah. Self esteemnya terbentuk dalam diri anak kita. Dan tadi saya ingatkan bahwa harusnya kalau seorang muslim, self esteemnya seorang muslim itu ketika keimanan itu menjadi landasan kepribadian dia, atau dia punya kepribadian Islam. Contoh realnya seperti Ismail tadi. Maka penting buat seorang ayah, dia harus terlibat banyak di dalam proses pendidikan anak.
walaupun secara interaksi tetap terukur sesuai dengan fitrahnya anak dan fitrahnya kita. Pertama kali anak lahir itu pasti yang akan banyak interaksi adalah seorang ibu. Maka 0 sampai 2 tahun kebanyakan interaksi 70%-an atau mungkin sampai 80% ibu yang harus banyak interaksi dengan anak. Kenapa? Karena alat-alatnya yang punya ibu. Kan nggak mungkin bapak ngasih asi ke anaknya, kan? Maka kemudian udah tumbuh di atas 2 tahun, peran seorang suami itu akan bertambah dan seterusnya sampai kemudian menjelang balik akan kebalik. Mungkin bapak itu nyampe 70 hingga 80%, sebaliknya ibu-ibu mungkin 20 sampai 30% karena anak sudah mulai di luar, dan di luar itu yang akan banyak bebas untuk bersama dengan anak adalah seorang ayah. Maka bagaimana kemudian kita bisa menjadi seorang ayah yang dirindukan, yang layak dipanggil anak kita dengan hormat dan sayang penuh kerinduan dengan kata abadi, sebagaimana seorang Ismail tadi memanggil bapaknya. Maka ada tiga jalan ya. Anak itu bisa merindukan ayahnya melalui 3 jalan ini. Walaupun nanti tipsnya bisa panjang dan banyak. Ini tiba-tiba sudah hampir jam 1 ya. Waktunya sudah hampir habis. 3 poin inti ini adalah apa yang didengar anak tentang ayahnya. Maka Pak, kalau yang nanti akan berpengaruh kerinduan atau kedekatan hati anak kepada bapak itu adalah apa yang didengar anak tentang ayahnya, maka kunci agar anak kita punya kesan baik, mendengar sesuatu yang baik tentang kita, harus ada langkah awal. Kita juga harus berhasil menjadi seorang suami bagi istri kita. Kalau banyak gagal menjadi sosok suami, menjadi pasangan buat istri kita, nanti yang akan muncul lewat lisan istri kita adalah sesuatu yang tidak bagus untuk anak-anak kita. Coba kita ingat, Ibrahim tidak lama bersama dengan Ismail, tapi Masya Allah yang diceritakan oleh ibunda Ismail, yang diceritakan oleh Hajar kepada Ismail apa? Kebaikan kepada anak, tentang bapaknya. Ketika Ismail diberikan informasi oleh ibunda Hajar tentang bapaknya, tentang Ibrahim, ayahmu adalah seorang hamba Allah, utusan Allah yang soleh, yang terpercaya, yang taat kepada Allah. Persepsi yang baik kepada anak itu dibangun juga oleh seorang ibu. Jadi walaupun Ismail tidak bersama-sama dengan Ibrahim, tapi dia terus mendapatkan persepsi, gambaran, imajinasi tentang sosok seorang ayah, sosok seorang Ibrahim itu luar biasa. Bapak itu orang yang taat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, digambarkan seperti itu dalam hatinya Ismail. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kemudian dilihat oleh anak tentang ayahnya, berarti ini realitas yang dilihat ayahnya seperti apa. Ketika ayahnya mengatakan, "Nah, sudah azan, sholat dulu." Anaknya berangkat ke musola, ke masjid untuk jamaah, bapaknya masih main buka-buka HP dengan alasan apa? Ini ada kerjaan kantor yang harus cepat diselesaikan. Kadang-kadang secara visual anak kita melihat, oh bapakku sholatnya juga ditunda. Anaknya diminta untuk hafalan Quran, untuk rajin baca Quran, ternyata bapaknya tidak memberi contoh yang baik. Maka yang dilihat anaknya ini akan berpengaruh kepada bagaimana anak itu punya kesan kepada bapak. Dan yang ketiga adalah apa yang kemudian diprasastikan anak tentang ayahnya, atau yang diprasaskan ayahnya kepada anaknya tadi. Maksudnya bagaimana? Coba kita ingat bagaimana kisahnya Yusuf hubungannya dengan bapaknya. Dan ketika Yusuf dikisahkan dia digoda oleh istri seorang pejabat. Ketika digoda, kalau kemudian kita tengok kembali kisahnya, ya Yusuf adalah manusia biasa, walaupun beliau maksum, beliau seorang nabi, seorang rasul. Tapi sebagai manusia biasa, ada gejolak naluri itu pasti ada. Normal tertarik dengan lawan jenis itu pasti ada, apalagi yang di depannya adalah seorang wanita cantik. Tapi kenapa kemudian Yusuf kuat memegang teguh ketaatan kepada Allah? Menurut beberapa kisah yang lain disampaikan bahwa Yusuf itu terbayang wajah bapaknya. Coba
prasasti wajah bapaknya di hati anak itu sosok yang takwa, sehingga kebayang dikit tentang bapaknya, dia sudah malu kalau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kita sudah bisa menjadi seperti itu di depan anak kita, di hati anak kita? Kira-kira 3 poin ini sebagai jalan agar kita menjadi sosok ayah yang dirindukan, sehingga kemudian nanti ketika kita itu mentransfer pendidikan yang baik kepada anak kita berupa pendidikan yang islami, ini akan bisa diterima anak kita dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ada 10 tips bagaimana kita jadi seorang ayah yang dirindukan, tapi ini waktunya ternyata sudah habis. Saya tayangkan sekilas saja ya Pak, nanti bisa dipelajari lebih lanjut dari berbagai sumber bagaimana tipsnya agar kita bisa memanfaatkan 3 jalan tadi dengan bagus. Ya, kita bisa didengar oleh anak kita, ya, citra yang bagus dari istri kita atau dari ibunya anak kita, atau mungkin dari yang lainnya. Maka apa yang kemudian perlu kita lakukan? Yang pertama, ya, genggam hatinya. Maksudnya genggam hatinya adalah dekatlah kita dengan hati anak itu. Sering dipeluk. Pak, saya mau tanya, hari ini sudah peluk anak berapa kali Pak? Oh belum, kenapa? Ketika berangkat anaknya belum bangun. Kenapa anaknya belum bangun Pak? Kenapa anak kita itu kebanyakan bangunnya siang? Yang membuat anak kita bangun siang itu sebenarnya siapa Pak? Saya mau tanya, anak kita itu fitrahnya bangun pagi atau bangun siang? Pagi. Seluruh bayi di dunia itu dia selalu terbangun 2 jam sebelum matahari terbit. Dan biasanya segera tidur bayi di dunia, ya, normalnya fitrahnya itu 2 jam setelah matahari tenggelam dia akan segera tidur. Siapa yang membuat anak-anak itu kemudian bangunnya siang? Coba ingat kembali ketika bayi masih merah dulu, ketika bangun jam 3 ya. Oe, oe, oe. Walaupun memang haus minta ASI, apa yang dilakukan oleh ibunya, oleh kita? Iya dikasih ASI, tapi dipupuk agar tidur lagi. Bubuk ya nak, bubuk ya nak, dibubukin lagi. Dan setiap hari begitu. Fitrahnya sudah baik, nature-nya itu sudah baik, tapi nurture-nya itu kurang sesuai dengan fitrahnya, sehingga rusak. Anak kita itu terbiasa disiplin, bangunnya pagi dan tidurnya lebih awal. Anak kita juga orangnya haus dengan ilmu, tapi kadang-kadang justru orang tua yang merusaknya. Nanti kapan-kapan bisa kita bahas lebih detail terkait dengan hal itu. Maka kita harusnya kemudian menjadi orang tua yang dekat dengan anak, sering dipeluk, ya, ungkapkan cinta, nggak usah malu Pak mengatakan saya cinta kepada anak kita. Saya sering banget menyampaikan, apalagi ke anak perempuan itu lebih sering daripada ke anak laki-laki. Cintaku, sini cintaku. Kadang-kadang Pak, saya pulang walaupun baru pergi sebentar Pak, belum lama, baru 10 menit yang lalu pergi itu, setiap saya sampai rumah, anak saya yang paling kecil itu selalu menyebut ayah pulang, padahal baru keluar sebentar, kemudian dipeluk-peluk, sering banget, bahkan saya nggak terhitung berapa kali kita meluk anak. Dan itu kita menjadi dekat serahati dengan anak kita. Dan nanti ada penelitian psikologis kalau kita bedah lagi, pengaruh pada pertumbuhan psikologis anak itu akan bagus. Dan kita sering mendoakan anak. Dan kalau mendoakan anak, ya sesekali anak kita itu mendengar doa kebaikan untuk dia yang kita ucapkan di hadapan Allah. Agar apa? Agar dia makin semangat. Kemudian berikutnya hadir di momen-momen penting. Apa itu momen penting? Momen penting ketika anak itu sedang sakit, atau mungkin ketika anak itu sedang sedih, atau mungkin ketika anak itu sedang gembira. Rasul itu ngasih contoh loh Pak. Rasul itu sangat-sangat perhatian dengan anak-anak. Bahkan ketika ada anak kecil yang burungnya mati, siapa namanya Pak? Abu Umair, yang dia itu punya burung kecil, burung pipit yang mati, dia nangis. Rasul hadir, ditanya, coba bayangin, seorang kepala negara mimpin sebuah kekuasaan yang sangat besar pada waktu itu, disegani semua orang. Ada anak nangis karena burungnya mati, disapa Pak, diurusin sama Rasul. Kenapa dengan burungmu, wahai Abu Umair? Burungku mati, ya burungku mati ya. Diobrolin sama Rasul, seolah-olah Rasul itu pengen hadir ketika ada anak sedang sedih. Apakah ketika anak kita sedang sedih
kita hadir dekat anak kita. Atau ketika anak kita sedang gembira, kadang-kadang dapat penghargaan di sekolah, entah selesai 1 juz, 2 juz, 3 juz. Mungkin buat kita mengatakan, juga baru 1 juz, gak apa-apa lah, nanti diwakili sama uminya ya, pencerahan pialanya. Kadang-kadang kita nggak peduli, padahal buat anak itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kita perlu hadir di sana. Ya, biasanya kalau sekolah ada acara pasti di hari Sabtu dan Ahad biasanya ya Pak. Walaupun kadang-kadang di weekday juga dilakukan. Ketika anak kita sedang gembira, ketika anak kita sedang sakit, kalau kita nggak di rumah, apa yang dilakukan? Kalau biasanya istri saya yang kita lakukan di rumah, kalau anak sedang sakit, istri langsung telepon kepada saya, walaupun cuma sekedar demam. Untuk apa? Agar saya ada kalimat-kalimat yang didengar oleh anak ketika dia sedang sakit. Minimal walaupun tidak bersama-sama dalam satu tempat, tapi ada komunikasi yang dekat dengan anak, itu menunjukkan kita peduli kepada anak kita. Berikutnya, apa yang perlu kita lakukan yang ketiga, agar kita menjadi sosok ayah yang dirindukan, jadilah motivator buat anak kita. Dan motivator paling besar adalah kredibilitas kita. Sebagaimana tadi Ayub menjadi sosok yang secara pribadi itu kredibel di depan anaknya. Termasuk juga kalau kita lihat bagaimana Ibrahim tadi menjadi sosok yang kredibel buat Ismail. Maka dengan begitu kita akan jadi sumber motivasi anak kita. Kita sering manfaatkan momentum terbaik. Ya, interaksi dengan anak. Dulu saya pernah punya pengalaman cerita dengan anak, walaupun ini mungkin sepele, tapi buat anak itu luar biasa. Anak saya itu sedang latihan sepeda. Ketika latihan sepeda, ya dia nggak bisa-bisa Pak. Bukannya secara skill dia itu nggak bisa. Sebenarnya latihan udah lama. Saya yakin ini sebentar lagi bisa naik sepeda, tapi dia nggak berani melepas roda samping kanan samping kiri Pak, yang roda kecilnya. Jadi masih dengan roda 3 di belakang. Wah, ini problemnya di motivasi sebenarnya, bukan di skill. Akhirnya pas ajak nonton bareng sebuah film, judulnya kalau nggak salah The Guardian. Itu film tentang bagaimana perjuangan burung. Jadi film tentang binatang, tapi ada cerita seru dan penuh dengan motivasi. Burung hantu, ya, yang dia nggak bisa terbang, ya dia dibully sama teman-temannya, dan dalam kondisi waktu itu adegannya dia ditangkap oleh penjahat. Ketika ditangkap oleh penjahat dalam kondisi terjepit tadi, dia berhasil lolos, dan ketika lolos dikejar oleh penjahatnya sampai di ujung pelariannya tadi ada sebuah jurang di depannya. Dia punya pilihan, mau terjun ke jurang dan jatuh gara-gara dia nggak bisa terbang, ataukah mau menyerah kepada penjajah. Akhirnya apa? Dalam film itu adegannya adalah dia loncat ke jurang itu. Dan ketika loncat tadi, mau nggak mau dia mengepakkan sayapnya walaupun dia tidak bisa terbang sebelumnya. Dan di proses jatuh itulah dia akhirnya bisa terbang. Pas momen nonton film ini, akhirnya saya ngomong kepada anak saya, "Nah, tahu nggak kenapa burung tadi yang tadinya nggak bisa terbang jadi bisa terbang? Kenapa ya? Karena dia berani jatuh." Saya sampaikan ke anak saya, "Kamu pengen nggak? Pengen nggak bisa naik sepeda?" "Oh, pengen ayah." Kuncinya apa? Berani jatuh. Akhirnya apa? Saya lepas rodanya, kuncinya lepas rodanya, dan kamu harus berani jatuh. Dan begitu saya lepas rodanya, dia naik sepeda, di kayu sepedanya, nggak tunggu menit Pak, 1 detik dia jalan langsung bisa naik sepeda. Dan itu momen yang akhirnya berkesan ke anak saya untuk selalu berani mengambil risiko. Alhamdulillah sampai kemudian sekarang hampir kuliah, anaknya selalu menonjol semangatnya dibanding dengan teman-teman di sekolahnya. Momentum, kita jadi motivator untuk anak kita. Jadi laki-laki penghibur, banyak bercanda dengan anak kita. Jangan hanya ngobrol dengan anak kita pas momen-momen penting. Saya sering tekankan, justru banyakin ngobrol tidak penting. Karena ngobrol tidak penting itu penting. Kenapa? Karena nanti semua obrolan penting kita di telinga anak jadi gak penting kalau kita tidak pernah ngobrol yang tidak penting. Ketika kita sudah dekat dengan anak, karena kita itu banyak ngobrol yang gak penting, banyol, bercanda dengan anak, menghibur anak kita dengan tingkah-tingkah yang mungkin kalau orang lain melihat kita malu, tapi untuk anak itu jadi hiburan, kita rela melakukan itu. Sehingga apa? Kita dekat dengan anak. Nanti kalau ngomong yang penting, anak akan dengar. Jangan tiap hari anak pulang rumah tanya tadi pelajarannya apa, penting lagi ya.
hafalannya berapa, penting lagi. Nanti terima rapot ditanya nilaimu berapa. Ini penting terus yang dibicarakan. Sudah makan atau belum, itu juga penting. Cara kita banyol kemudian bercanda-canda dengan anak. Maka seringlah jadi teman bermain, dan kalau jadi teman bermain yang all out, jangan main bola sambil pegang HP. Mainan dengan anak kita sambil mengerjakan yang lain. Jadilah teman-teman yang terbaik buat anak kita. Mohon maaf saya percepat karena udah jam 1 lewat ternyata. Nah, berikutnya adalah jadilah seorang ayah yang pinter bercerita kepada anak. Kalau perlu latihan, kalau perlu ikut workshop bercerita, ikut workshop bercerita. Kita udah sering workshop untuk menambah skill di kerjaan, tapi skill untuk diri anak kita kadang-kadang kita nggak serius. Minimal, ini paling minimal, kita mau membacakan cerita kepada anak kita walau pakai model buku. Kan sekarang banyak buku cerita yang bisa kita baca. Dan anak saya itu biasanya di rumah kalau baca buku, ini yang bertugas istri saya, yang bertugas uminya. Nah, kalau cerita langsung baru yang bertugas saya, karena saya lebih nyaman cerita langsung ya, dengan ekspresi, dengan body language yang bagus daripada hanya membaca buku. Kadang-kadang kalau pas anak kita itu males tentang bagaimana tugas-tugas hafalan Quran yang harus dia lakukan, kita nggak perlu marah kepada anak kita, cukup kasih motivasi dengan cerita. Kadang saya berikan cerita kepada anak tentang bagaimana ayat ini dulu di zamannya para sahabat Nabi. Ternyata dengan cerita itu anak kita jadi lebih semangat lagi untuk belajar. Mohon maaf saya percepat, kita sering harusnya eksplorasi bareng dengan anak kita. Saya sering mengajak anak untuk petualangan, bahkan kadang di medan yang sangat ekstrim, nyusurin sungai, kadang melawan air terjun. Bahkan saya sempat tersesat di hutan bersama dengan anak-anak saya dan sulit untuk cari jalan keluar, dan itu jadi pengalaman yang sangat seru sekali. Dan ini membuat seorang ayah itu dekat dengan anak, walaupun nggak harus juga seperti itu. Kadang-kadang eksplorasi itu bisa juga di depan rumah, belakang rumah, atau di lingkungan terdekat kita. Yang penting ada tantangan yang bersama-sama kita lakukan di luar sana. Berikutnya, sering kasih hadiah ya kepada anak kita. Kadang-kadang kita kasih kejutan ya dengan hadiah yang mungkin nilainya nggak pernah terbayangkan di anak kita. Jangan sering-sering ngasihnya ketika anak kita minta, justru itu kurang bagus. Tapi kasih kejutan ketika anak kita tidak minta. Justru kalau anak kita minta itu harus diatur. Ada aturan bagaimana memberikan jajanan buat anak kita. Tapi kalau kejutan hadiah tanpa dia minta, bagus untuk kita lakukan ke anak kita. Rasulullah SAW mengatakan kasih hadiah akan muncul kasih sayang. Berikutnya, jadilah paling ngerti. Maksudnya bagaimana? Kalau anak kita itu ingin bertanya, harusnya bertanya kepada orang tua. Biasanya muncul dalam keseharian ketika dia ngobrol dengan teman-temannya. Kalau sudah mulai muncul, dia ngobrol dengan teman-temannya, mulai muncul kalimat begini, kata bapak saya. Nah, kalau dia mengatakan begitu, oh berarti bapaknya sudah menjadi sumber informasi terpercaya. Berikutnya, kita harus jadi promotor anak kita. Maksudnya apa? Pak, coba ini kebiasaan yang kadang-kadang kita tidak pernah melakukan. Kalau kita sedang mengumpul dengan orang lain, mungkin ada tamu atau apa, kadang-kadang Pak, kita butuh ngasih pujian anak kita dalam kondisi anak kita dengar, tapi seolah-olah kita tidak tahu kalau anak kita dengar. Paham ya Pak? Misal anak kita di ruang dalam tuh, kita sedang ngobrol dengan orang lain, kadang-kadang perlu memasukkan sifat-sifat positif kepada anak disampaikan kepada orang lain. Kalau saya kadang-kadang Pak, anak saya ajak ngisi, jadi ikut ngisi dengan saya. Dia duduk di antara audien. Saya cerita tentang kejadian yang dialami oleh anak, dan saya puji dengan beberapa sikap positif dia di situ. Dan itu benar-benar melekat dalam dirinya. Dan alhamdulillah sampai kemudian ke bawah ketika dia sudah dewasa, dia ingat benar dengan karakter itu yang saya sampaikan dalam cerita tadi ketika saya ngisi, dan itu benar-benar melekat dalam hatinya, sehingga nanti dalam aktivitas sehari-hari dia akan berusaha untuk sesuai dengan karakter yang saya sebut tadi. Kenapa? Karena dia merasa itulah aku tuh kayak gitu. Misalnya, aku itu orangnya semangat. Ketika ngobrol dengan tamu kita, anak saya itu ya nomor 1 itu rajinnya luar biasa. Kalau bantu orang tua, ya Allah, nggak mau berhenti dia, nggak mau istirahat, rapiin rumah terus. Nah, anak kita sambil dengar di dalam, itu boleh kita lakukan, bahkan itu akan jadi nilai positif di diri anak kita.
Ini yang saya sampaikan, mohon maaf waktunya terlewat, harusnya jam 1 sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi nasihat buat diri kita, dan semoga dengan begitu kita akan jadi seorang ayah yang didudukan oleh anak-anak kita sebagaimana sinya yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Hampir rata-rata obrolan antara orang tua dengan anak ketika anak menyapa orang tuanya dalam Quran dengan panggilan ya abadi, wahai ayah yang kira-kira yang aku rindukan, yang ada dalam hati. Walaupun kadang-kadang Pak, kita tidak harus selamanya bersama dengan anak, tapi kita ada dalam hati anak-anak kita. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ada tanya jawab atau langsung ditutup? Silakan. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang merindukan menjadi ayah yang dirindukan, mungkin waktu juga saja. Ya. Telah lewat banyak. Nanti bisa dipelajari lagi materi kajiannya di grup Jemaah Masjid Al-Ikhlas. Dan kita tutup dengan takbiratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.